Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hurmatus Solehah dari kelas 1D Prodi Psikologi dengan NIM AIR 136. Di sini saya akan menceritakan kasus tentang predator seks di Panti Asuhan Tangerang. Kasus ini tuh terjadi di Panti Asuhan Yayasan Darussalam An-Nur di Kunciran Indah, Kota Tangerang. 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku utamanya itu bernama Sudirman yang sudah berusia 49 tahun dan dia itu sebagai ketua yayasan tersebut. Pelaku yang kedua itu bernama Yusuf Bahtiar yang berusia 30 tahun. Dulunya Yusuf Bahtiar ini juga korban dari Sudirman. Pencabulan itu terjadi saat Yusuf berusia anak dan diasuh oleh panti asuhan tersebut, diasuh oleh Sudirman tadi. Sekarang Yusuf ini menjadi pengasuh di yayasan tersebut. Setelah dewasa, tersangka ini juga melakukan kekerasan seksual kepada para anak asuhnya. Dulu dia korban, tapi sekarang dia menjadi pelaku. Nah, kasus ini tuh terungkap setelah ada salah satu anak yang lapor ke polisi. Berinisial R yang berusia 16 tahun ini melapor didampingi oleh kerabatnya berinisial F pada tanggal 2 Juli 2024. Polisi setelah itu melakukan penyelidikan dan visum terhadap korban R. Penyelidikan dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi. Total saat ini ada 11 saksi yang sedang diperiksa oleh polisi. Terungkap korban lainnya. Dari pemeriksaan para saksi, terungkap korban bukan hanya satu, namun ada nama-nama lain yang juga menjadi korban Sudirman tadi, bagi ketua yayasan. Jadi dari pemeriksaan dan saksi ini berjumlah 11 orang, polisi menemukan fakta kalau ternyata ada korban lain, yaitu saudara J yang berusia 19 tahun dan M yang berusia 14 tahun. Setelah itu, polisi melakukan pemeriksaan terhadap saudara J dan M ini. Kembali kita dapati ada 4 korban lainnya, yaitu saudara DZ yang berusia 8 tahun, FMK yang berusia 13 tahun, MS yang berusia 14 tahun, dan AK yang berusia 16 tahun. Kemudian dari 7 orang tersebut itu terdiri dari 4 orang anak dan 3 orang dewasa. Penyelidikan terus berlanjut hingga kemudian polisi menetapkan 3 orang tersangka, yaitu Sudirman, Yusuf Bahtiar, dan Yandi Supriyadi. Yandi ini berusia 28 tahun. Sudirman dan Yusuf tadi itu udah diperiksa dan ditahan oleh polisi. Tapi yang Yandi Supriyadi ini dia nggak ada kabar sama sekali dan polisi juga belum menemukan keberadaannya. Dalam kasus ini, para tersangka dijerat dengan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang pidana kekerasan seksual atau perbuatan cabul terhadap anak, sebagaimana diatur dalam pasal 76E dan 76Y dan pada 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak. Selanjutnya ada faktor penyebab. Yang pertama ada keterbatasan sumber daya dan kualitas pengasuh. Panti asuhan yang kekurangan sumber daya manusia yang terlatih atau pengasuh yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang perlindungan anak dapat menyebabkan anak-anak menjadi sasaran empuk bagi pelaku predator seks. Yang kedua ada kekurangan perlindungan hukum. Ketidaktegasan hukum atau kurangnya implementasi hukum yang tegas dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual juga menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya kekerasan seksual di panti asuhan. Yang ketiga ada trauma anak yang rentan. Anak-anak yang tinggal di panti asuhan seringkali datang dari latar belakang yang bertrauma, seperti kekerasan dalam keluarga, kekurangan perhatian, atau pengabaian. Keadaan psikologis yang rentan ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengeksploitasi mereka. Selanjutnya ada dampak. Yang pertama, trauma psikologis yang mendalam. Anak-anak yang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual akan mengalami trauma psikologis yang mendalam yang dapat mempengaruhi perkembangan emosional dan sosial mereka di masa depan. Yang kedua ada gangguan kepercayaan terhadap orang dewasa.
Anak-anak korban pelecehan seksual seringkali kehilangan rasa percaya terhadap orang dewasa yang dapat mempengaruhi hubungan mereka dengan pengasuh dan masyarakat luas. Yang ketiga ada stigma sosial dan isolasi. Anak-anak yang menjadi korban seringkali dihantui oleh stigma sosial dan rasa malu yang dapat menyebabkan mereka terisolasi dari teman-teman dan lingkungan mereka, serta mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan kehidupan sosial. Selanjutnya ada solusi. Yang pertama, penguatan sistem pengawasan dan pelatihan pengasuh. Panti asuhan harus meningkatkan sistem pengawasan dengan melibatkan pihak ketiga atau otoritas eksternal untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi dengan baik. Selain itu, pelatihan bagi pengasuh dan staf untuk mendeteksi tanda-tanda pelecehan seksual dan mengatasi kasus tersebut sangat penting. Yang kedua, ada peningkatan perlindungan hukum yang tegas. Pemerintah dan lembaga terkait harus memperkuat perlindungan hukum bagi anak-anak, memberikan hukuman yang tegas bagi predator seks, serta memastikan bahwa pelaku tidak hanya dihukum, tapi juga diinvestigasi secara menyeluruh. Yang terakhir ada bantuan psikologis untuk korban. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual memerlukan dukungan psikologis yang profesional untuk mengatasi trauma mereka. Konseling dan terapi harus diberikan agar mereka dapat memulihkan diri dan mengembangkan kemampuan untuk menghadapi pengalaman traumatis tersebut. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.